Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagian ahli waris zawil furud, termasuk siapa saja ahli waris zawil furud tersebut. Di dalam ilmu faraid, ahli waris dari segi bagian yang diterima terbagi kepada dua, yaitu ada ahli waris zawil furud dan ada ahli waris asobah. Nah, insyaallah dalam video ini kita akan membahas ahli waris zawil furud. Ahli waris zawil furud adalah ahli waris yang menerima bagian warisan yang besarannya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Jadi zawil furud atau yang dikenal juga dengan ashabul furud itu para ahli waris yang sudah ada ketentuan besarannya, bagian yang diterimanya sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu furudul muqaddarah namanya. Furudul muqaddarah itu yaitu besaran atau kadar bagian ahli waris bagaimana ketentuan dalam Al-Quran. Jadi ini yang dinamakan furudul muqaddarah, ketentuan besaran ahli waris di dalam Al-Quran. Jadi ada yang dapat setengah, ada yang bisa dapat sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Nah, ahli waris yang mendapatkan bagian ini tadi disebut dengan ahli waris zawil furud. Siapa saja mereka? Jadi di sini ahli waris. Jadi bagian setengah itu siapa saja? Jadi yang dapat bagian setengah itu adalah seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, seorang saudari kandung, seorang saudari seayah, kemudian suami. Jadi yang namanya seorang ini berarti satu orang. Kemudian yang mendapat sepertiga adalah ahli waris ibu, kemudian saudara atau saudari seibu 2 orang atau lebih. Jadi bila saudara-saudari seibu, jika 2 orang atau lebih, dia dapat sepertiga. Kemudian yang seperempat, ahli waris yang dapat adalah istri dan suami. Seperenam adalah bagian nenek, ayah, kakek, ibu, saudara seibu, saudari seayah, saudara perempuan seayah, cucu perempuan. Yang mendapat seperdelapan istri, hanya 1 orang di sini. Kemudian yang mendapat 2/3, 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan, 2 saudari kandung, 2 saudari seayah. Jadi 2 di sini maksudnya 2 orang, minimal 2 orang. Jadi 2 orang atau lebih di sini maksudnya. Nah, di sini kita lihat suami ada mendapat 2 keadaan, bisa mendapat setengah, bisa mendapat seperempat. Begitu juga dengan ibu, bisa mendapat sepertiga, bisa mendapat seperenam. Nah, dalam keadaan apa mereka bisa mendapat? Ada yang suami mendapat setengah, dan dalam keadaan apa suami mendapat seperempat. Nah, ini dia keterangannya. Jadi suami itu dia mendapat setengah jika mewaris tidak memiliki anak atau cucu. Jadi jika yang meninggal dunia itu, mewaris itu tidak memiliki anak atau cucu, maka suami mendapat setengah. Nah, dia mendapat seperempat jika yang meninggal dunia itu, mewaris, memiliki anak atau cucu. Jadi ada keturunan dari yang meninggal dunia itu, maka suami mendapat seperempat. Demikian juga istri mendapat seperempat jika yang meninggal dunia itu mewaris tidak memiliki anak atau cucu. Tetapi jika dia memiliki anak atau cucu yang meninggal dunia itu mewaris, maka istri mendapat 1/8. Anak perempuan dia mendapat setengah jika dia seorang diri tanpa ada anak laki-laki. Jadi tanpa ada saudaranya perempuan ini, saudara laki-laki perempuan ini. Jadi dia seorang diri, maka dia mendapat setengah. Dia bisa mendapat 2/3 jika dia ada 2 orang atau lebih anak perempuan ini. Jika anak perempuan ada 2 orang atau lebih tanpa anak laki-laki.
Nah, tanpa anak laki-laki dia mendapat 2/3. Nah, kenapa tanda merah di sini? Karena anak perempuan nanti dalam suatu keadaan dia bisa menjadi asobah jika bersama anak laki-laki. Insya Allah akan kita bahas dalam bahasan asobah. Jadi ini saya tanda merah karena dia bisa menjadi asobah. Kemudian ayah mendapat 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Jadi yang meninggal itu jika ada yang mempunyai anak, maka ayah mendapat 1/6. Ayah mendapat 1/6 plus sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, di sini ayah juga berwarna merah karena dalam suatu keadaan ayah juga bisa sebagai asobah. Insya Allah nanti diterangkan juga. Kemudian ibu mendapat 1/3 jika tidak ada anak atau cucu atau 2 saudara atau lebih dari yang meninggal dunia. Jadi dia mendapat 1/3. Dia mendapat 1/6 ibu itu jika ada anak atau cucu yang meninggal dunia atau juga ada saudara atau lebih. Ada 2 orang saudara atau lebih dari yang meninggal dunia. Nah, dalam suatu kasus ibu bisa mendapat 1/3 kali sisa. Ini kasus garolain namanya. Insya Allah juga akan kita bahas kasus ini. Kemudian kakek mendapat 1/6 jika yang meninggal dunia ada mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki. Dia mendapat 1/6 plus sisa jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki. Jadi 1/6 plus sisa jika yang meninggal dunia itu mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki. Dalam suatu keadaan kakek bisa menjadi asobah. Kemudian nenek ini mendapat 1/6 bagian harta warisan. Jadi nenek hanya mendapat 1 bagian, 1/6. Kemudian cucu perempuan mendapat setengah jika seorang diri tanpa ada cucu laki-laki. Jadi tanpa ada saudara dari cucu perempuan ini, dia mendapat setengah jika dia seorang. Nah, dalam suatu keadaan dia akan menjadi asobah jika ada cucu laki-laki bersama ini, cucu perempuan dan cucu laki-laki, maka dia menjadi asobah. Kemudian dia mendapat 2/3 jika cucu perempuan itu ada 2 orang atau lebih tanpa cucu laki-laki. Nah, artinya tidak ada cucu laki-laki. Kemudian cucu perempuan bisa mendapat 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan. Jika ada seorang anak perempuan, maka cucu perempuan mendapat 1/6. Namun pada hijab mahjub sebelumnya kita bahas, jika ada 2 orang anak perempuan, maka cucu perempuan terhijab. Kemudian yang 9, saudari perempuan sekandung. Dia mendapat setengah jika seorang diri tanpa ada saudara laki-laki. Dan mendapat 2/3 jika saudari perempuan sekandung itu ada 2 orang atau lebih tanpa saudara laki-laki. Dia bisa menjadi asobah dalam kasus tertentu. Kemudian saudari perempuan seayah, dia mendapat setengah jika seorang diri tanpa ada saudara laki-laki. Mendapat 2/3 jika 2 orang atau lebih tanpa saudara laki-laki. Dia mendapat 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang saudari perempuan sekandung. Nah, jika ada saudara perempuan sekandung ada 1 orang, maka saudari perempuan saya mendapat 1/6 sebagai pelengkap. Kemudian saudara-saudari seibu mendapat 1/6 jika seorang diri, jika 2 orang atau lebih mendapat 1/3. Nah, dalam kasus tertentu bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung ketika bersama ahli waris, suami dan ibu. Ini kasus musyarakah. Insya Allah kita bahas. Nah, saudara-saudari seibu ini baik dia laki-laki maupun perempuan, dia bersama mereka. Jika ada saudari laki-laki 1, saudari perempuan 1, berarti saudara seibu 2. Berarti jika dia dapat 1/3. Jadi gabung baik laki-laki maupun perempuan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga Allah SWT memberkahi semua ilmu yang kita pelajari. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon koreksinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.